Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Sahabat ngalim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Itu pertanda Ramadan akan segera meninggalkan kita. Akan datang hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran. Salah satu tradisi Muslim Nusantara menjelang hari raya Idul Fitri adalah mudik atau pulang kampung. Tradisi tahunan ini sudah berjalan cukup lama. Dengan mudik, kita bisa melepas kerinduan kepada kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara, saling memaafkan, dan yang terpenting, kita bisa berziarah ke makam orang tua dan para leluhur. Namun, pada Lebaran kali ini di tahun 2021, di mana pandemi COVID-19 masih melanda negara kita, pemerintah Indonesia mengambil sebuah kebijakan untuk melarang mudik bagi daerah-daerah tertentu. Larangan mudik ini bagi sebagian kalangan masyarakat tentu menimbulkan kegalauan, bahkan kekecewaan. Terutama bagi orang-orang yang sudah terbiasa mudik setiap tahun dan sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Di sisi lain, kebijakan larangan mudik juga memberikan dampak kerugian terhadap perekonomian, seperti kepada para pengusaha moda transportasi umum, baik darat, udara maupun laut. Dengan larangan mudik, maka sudah dapat dipastikan pendapatan mereka yang biasanya naik pada saat menjelang Lebaran akan mengalami penurunan yang drastis di Lebaran ini. Bahkan perekonomian di daerah juga terkena dampaknya. Tempat-tempat wisata yang biasanya ramai oleh pemudik akan sedikit sepi. Jumlah keterisian kamar hotel mengalami penurunan sampai sepinya pembeli oleh-oleh khas suatu daerah. Alasan mendasar yang dikemukakan pemerintah untuk mengambil kebijakan melarang mudik adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada beberapa kali libur panjang, termasuk Natal dan Tahun Baru kemarin, di mana tidak ada kebijakan pemerintah yang melarang mudik, sehingga menjadi salah satu pemicu kenaikan tingginya kasus COVID-19. Sementara dari sisi ekonomi, pemerintah beralasan bahwa perputaran roda ekonomi saat mudik tidak sebanding dengan biaya penanganan pandemi, atau dengan kata lain, biaya penanganan pandemi jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonomi mudik menjelang Lebaran yang bisa didapatkan. Dari sini, setidaknya kita bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah melarang mudik pada Lebaran tahun ini lebih sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Itu semua untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri, yaitu melindungi kita semua dari penyebaran COVID-19. Sahabat ngalim yang dimuliakan Allah, lantas pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan fikih mengenai kebijakan yang dikemukakan oleh pemerintah yang melarang mudik? Sebelum menjawab hal ini, maka pertama-tama yang harus kita pahami bersama bahwa pada dasarnya status hukum aktivitas mudik adalah mubah. Lantas bagaimana jika pemerintah melarang sesuatu yang mubah? Larangan pemerintah terhadap sesuatu yang mubah sepanjang di dalamnya mengandung kemaslahatan umum itu wajib ditaati. Hal ini sebagaimana dipahami dari apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arafah Ad-Dasuki dalam kitabnya Hasyiatud Dasuki ala Syarhil Kabir sebagai berikut. Wa'lam anna mahalla kaunil imam idza amara bi mubahin aw mandubin tajibu ta'atuhu idza kana ma amara bihi minal masalihil ammah. Ketahuilah, situasi pimpinan bila memerintahkan perkara mubah atau sunnah wajib dipatuhi bila perintahnya merupakan kemaslahatan publik. Sahabat, berpijak dari apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arafah Ad-Dasuki, maka dalam sudut
pandangan fikih, larangan mudik oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dapat dibenarkan dan wajib ditaati, karena larangan tersebut mengandung kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu melindungi diri kita dari penyebaran virus COVID-19. Karena itu, jika ada anggota masyarakat di daerah tertentu yang terkena larangan mudik kemudian tetap nekat untuk mudik dengan alasan di luar dari yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka ia berdosa. Berdosa bukan karena mudiknya, tetapi berdosa karena melanggar kebijakan pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatilah Rasul, dan taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.